Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala habibina syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat kehidupan. Kita diberikan kesempatan hidup satu kali untuk mensucikan diri kita, mendewasakan, mensucikan, sehingga kita nanti juga bisa kembali kepada Allah dalam keadaan mengenal Allah, dalam keadaan dibersihkan dan dimuliakan. Karena kehidupan ini sebenarnya lebih pada untuk memberi kesempatan agar diri kita itu semakin dekat, semakin kenal kepada Allah, dan semakin suci bersih, sehingga kita bisa mendapat derajat yang paling dekat, paling tinggi di sisi Allah, paling dekat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah seluruh amalan, baik ibadah maupun akhlak ini, sabar, syukur, ikhlas, ini semuanya dalam rangka taqarrub ilallah, membuat kita semua semakin dekat, akrab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sabar ini bisa bermakna, arti dasarnya adalah menahan, sama dengan man'u, menahan. Bisa juga arti dasarnya sejenis batu yang sangat kokoh, atau juga bisa diartikan tempat yang tinggi. Nah, jadi kalau kita mampu menahan diri untuk tetap taat kepada Allah, tidak maksiat walaupun kena musibah, kemudian kita bersikap seperti batu yang kokoh, artinya istiqomah dalam taat walaupun apa yang menerjang, walaupun ujian itu hadir bertubi-tubi, yang kecil yang besar, dari atas dari bawah, kiri kanan, depan belakang, kita tetap istiqomah seperti batu yang kokoh. Ya, inilah yang disebut dengan nanti sabar dalam ketaatan. Jadi bisa sabar itu bisa diartikan terhadap musibah, karena dia berasal dari kata menahan, kita bertahan untuk taat. Bisa juga sabar dalam menjalankan taat, istiqomah, karena dia sifatnya seperti batu yang kokoh. Maka nanti sabar juga bisa diartikan secara bahasa tempat yang tinggi. Artinya orang yang bersabar itu ditinggikan, dimuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar kalau dibagi berdasarkan pembagian tadi seperti itu. Sabar terhadap musibah, sabar dalam taat, istiqomah, sabar menjauhi maksiat. Jenisnya. Kenapa kita harus bersabar? Karena bersabar ini sebenarnya ujian yang kita alami, yang diberikan Allah itu sebenarnya dalam rangka untuk mendewasakan, ya, membimbing kita untuk semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin kokoh. Kita masuk sekolah SD, SMP, SMA sampai menjadi doktor, itu setiap jenjang ada ujiannya. Untuk apa ujian itu dilakukan? Tentu untuk mengukur kemampuan kedewasaan. Jadi ujian itu sebenarnya lebih kepada untuk mendewasakan kita. Anak-anak kita uji itu sebenarnya untuk melihat dia sudah dewasa nggak, sudah mapan nggak, sudah bisa nggak, layak tidak.
Layak nggak dia tamat SMP, SMA? Nah, itu kita lihat dari sisi kedewasaannya gitu ya. Jadi ukuran sabar itu mendewasakan, supaya kita nggak manja lagi, nggak seperti anak-anak gitu kan, dewasa. Dan sabar ini bahagian dari bukti iman. Maka kata Nabi, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman, wasyukru nisfu iman. Syukur juga separuh dari iman. Jadi iman itu kalau dipecah dua dalam bentuk sifat, dia ada sabar, satu lagi ada syukur. Maka orang yang beriman itu, kata Nabi, itu dikagumi karena dia terurai dalam dua bentuk akhlak sifat ini. Ajibtu li amril mukmin. Aku kagum dengan orang beriman. Di mana letak kekaguman Nabi SAW, kekaguman Allah Ta'ala dan Nabi SAW? Letak kekaguman itu adalah iza betulia, ketika dia diberikan musibah, dicoba dengan musibah, langsung dia sabar. Dan apabila dia diberikan nikmat, masyaallah dia syukur. Sehingga bagi orang beriman itu kulluhu khair, seluruhnya menjadi baik, tidak ada yang buruk. Inilah sebenarnya watak sifat Allah, di mana Allah menjadikan segala sesuatu itu adalah kulluhum khair, seluruhnya jadi baik. Jadi kalau kita memandang segala sesuatu dengan sudut pandang Allah, tidak ada yang buruk di dunia ini. Wah, itu kan luar biasa. Ustaz, buruk lah, itu kan hawa nafsu jahat buruk. Allah ciptakan hawa nafsu bukan untuk keburukan, kejahatan. Allah ciptakan hawa nafsu untuk apa? Supaya kalian punya turunan, lina'muru fil ardi, supaya kalian bisa memakmurkan bumi, mau membangun bumi, mau menatanya dengan baik, untuk hancurkan bumi. Kalau nggak ada hawa nafsu, kita nggak mau nikah, kita nggak mau bekerja dari nafkah, kita nggak mau bangun masjid segini gede. Nggak ada. Manusia tidak kreatif. Jadi hawa nafsu diciptakan Allah pun untuk khair, kebaikan. Tidak ada untuk keburukan. Nah, bagaimana dengan iblis? Iblis juga, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Maka iblis itu ahli ibadah. Dia diciptakan awalnya untuk ahli ibadah. Maka derajatnya tinggi sekali. Hampir setara dengan Jibril, Mikail, malaikat-malaikat yang dimuliakan. Pemimpin di surga kan, sangat disegani ahli ibadah. Lalu dia lari dari jalan kebenaran, sombong. Tapi dia menjadi sombong, menjadi contoh buruk. Contoh buruk itu adalah salah satu kebaikan bagi orang beriman. Sebab apa? Sebab kalau tidak ada contoh keburukan, kita tidak bisa belajar. Dari mana kita tahu baik kalau tidak ada buruk? Jadi iblis itu kejahatannya, kedurhakaannya itu iktibar, contoh bagi orang beriman. Nih loh, kalau kamu ikut jalan iblis nanti kamu jadinya begini, terhina. Nah, kita mengerti. Apakah pelajaran itu tidak menjadi baik? Baik. Kulluhum khair. Nah, begitulah kita kalau memahami segala sesuatu dengan dalam perspektif ketuhanan, dalam perspektif Allah. Nah, kalau bahasa ini kita memandang sesuatu dengan pandangan Allah. Nah, itu tingginya begitu kan? Bagaimana kita memandang segala sesuatu dengan pandangan Allah dan Rasulnya? Kulluhum khair, semuanya baik. Kena musibah, sabar. Jadi ketika Nabi dan sahabat itu kalah di perang Uhud, ya kan? Kalah di perang Uhud. Kenapa kalah? Ya, karena mereka tidak taat kepada Nabi. Yang di atas diperintah jangan turun. Mereka lihat harta rampasan sudah bergelimpang.
Kafir Quraisy sudah dianggap kalah, turun dari atas. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, dia naik dari atas, dia habisi sahabat. Kata Rasul, jangan turun. Mereka turun mengejar hantu rampasan. Nah, apakah setelah mereka bersalah lalu mereka kalah dalam perang Uhud, lalu mereka itu dianggap buruk? Tidak. Kalau kita ambil perspektif Allah, Nabi Allah menurunkan ayat, ya, jika kamu mengalami kekalahan padahal sebelumnya kamu mengalami kemenangan dalam perang Badar, ya, disebabkan karena kecompakan kamu, ya, karena congkak merasa sudah ramai, kuat, merasa hebat, pasti menang gitu kan, bersama Rasul, wong sedikit aja bisa menang, apalagi ramai kayak gini kan gitu. Ternyata jumlah kalian yang banyak tidak memberikan kemenangan, tapi yang menang yang ternyata kalah. Ya. Kamu mengalami kekalahan, sudah mengalami kemenangan. Wah, sampai-sampai Khalid bin Walid bilang, wow, sudah terbalas dendam kami. Kalian sudah kalah, wahai orang beriman. Lalu jawab sahabat, ya, kami sudah menang. Kenapa kalian minta menang? Iya, jika kami gugur, kami menjadi syahid dimuliakan. Jadi kekalahan kalian itu lihat takhidaminkum syuhada, supaya diambil di antara kalian menjadi orang yang mati syahid. Kemudian dalam ayat itu disebut lagi, kalian berharap malam tardau, sesuatu yang orang-orang kafir tidak harapkan. Artinya apa? Walaupun kalian kalah dalam perang, beda dengan orang kafir yang kalah. Kalian kalah dalam perang, tapi hati kalian berharap rahmat Allah. Harapan. Ya. Orang kafir mereka kalah, tidak punya harapan. Orang beriman kalah, mereka punya harapan, dimuliakan, masuk ke dalam surga, mati syahid. Kafir kalah, menang, tidak ada harapan. Kalah mereka, gak ada harapan. Apa yang boleh harapan? Mati kafir, neraka. Jadi kalahnya orang beriman beda dengan kalahnya orang kafir. Kalahnya orang beriman menjadi kulluhum khair, seluruhnya baik. Kenapa? Karena kekalahan itu untuk mendewasakan. Gini loh, kalau kalian baru gini bisa kalah, tetapi jika kalian bertobat, kekalahan kalian itu menjadikan kalian orang yang mati syahid. Bagus nggak mati syahid? Bagus. Salah satu cara mati terbaik adalah mati syahid. Daripada kita kan kadang keimanannya, keyakinannya kurang, lebih suka mati sakit daripada mati syahid. Ya kan? Itu ada ladang syahid tuh. Coba lihat Palestina itu ladang syahid. Ada nggak yang siap terjun mati syahid? Lebih suka orang tuh mati sakit. Ya. Kenapa? Karena keimanannya kurang. Qalbunya tidak bisa melihat alam di balik alam dunia, alam nyata. Hukum dunianya kuat. Ya. Padahal sebenarnya kalau betul-betul kita serius, ya bisa kan ditekan itu Israel itu. Embargo minyak, negara-negara embargo minyak aja semua sudah kelabakan kan? Ya, kalau nggak mau berhenti perang kan embargo minyak, bisa. Ini yang paling keras itu cuma Yaman, dibombardirnya semua di Laut Merah itu. Kemudian siapa lagi? Hizbullah itu. Tapi kita tuduh Syiah, kita kira dengan Syiah. Walaupun Syiah mereka itu lebih senang membela orang Islam daripada membela orang kafir Yahudi kan. Kadang-kadang kita lihat cara mikirnya kebalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasanya lain nanti. Ini kita bahas sabar dulu ya. Nah, maka di dalam hadis disebut, hadis Al-Bajjar ini ada disebut, seandainya orang mukmin masuk ke dalam lubang biawak. Kenapa masuk lubang biawak?
untuk menghindari ujian. Bisa nggak kita menghindari ujian dalam hidup? Nggak bisa. Sekiranya kalian masuk ke dalam lubang biawak pun, Allah akan cari makhluk yang mengganggunya masuk ke dalam lubang biawak itu. Paling nggak semut, cacing, ulat masuk ke situ ganggu kita sampai keluar dari lubang biawak. Artinya cobaan ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk bala, liyabluwakum, mencoba, menguji. Ayyukum ahsanu amala, siapa kamu di antara kamu yang perbuatannya amal solehnya baik. Jangan Bapak kira orang kalau sudah hebat gak ada ujian. Jadi presiden pun kita Pak stres juga kan. Coba lihat banyak ujiannya. Buat orang TikTok entah apa kan, bilang orang pelongo-pelongo entah apa segala macam. Jangan Bapak kira jadi konglomerat nggak berat ujiannya, salah sedikit Allah. Ya. Jadi semua kita diuji, tidak bisa tidak. Sekalipun kita melarikan diri kalau membayar, tetap akan didatangkan Allah yang menguji. Maka ujian itu adalah keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Nah, maka hidup ini bukan menghindari ujian, hidup ini mengatasi ujian. Oh, itu kita harus berani, harus dewasa. Ujian itu diatasi, bukan dihindari. Karena kita tidak bisa menghindari ujian, diatasi, diselesaikan. Nah, dalam perspektif Islam, ujian itu dua. Ujian dalam bentuk kebaikan, dalam perspektif manusia, ujian dalam bentuk keburukan. Nah, inilah yang harus kita hadapi dengan syukur dan sabar, seperti tadi. Ya. Kemudian dalam Ali Imran ayat 142 disebut, ya, apa hasil betul? Apakah kamu mengira kalian akan masuk surga antadkhulul jannah? Walamma ya'tikum, ya, belum datang, apakah kalian bisa masuk surga padahal kalian sebenarnya belum diuji Allah, mana yang nyata-nyata berjuang di jalannya. Walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum, padahal belum nyata di antara kamu mana yang berjihad, mana orang yang sabar. Ya. Apa bisa kalau bahasa kita gini, enak aja lu mau masuk surga, nggak pakai ujian, mau masuk doang, nggak bisa. Emang surga murahan apa? Kan itu. Ya. Kita aja masuk Ancol bayar, mau main-main bayar, iya kan? Masuk ke Dufan berapa bayarnya sekarang? Bayar. Dufan itu kan gambaran surga kecil di dunia, ya kan gitu kan? Mainannya macam-macam itu anak-anak lah, surga anak-anak. Bayar nggak? Bayar. Mau masuk surga yang lebih hebat, lebih indah dari itu, mau gratis nggak bisa. Enak aja masuk surga gratis, nggak bisa. Bayar lah. Ya. Makanya kalau orang yang mati syahid itu kan dia bayar pakai jiwanya, dia kasih jiwa raganya. Ya Allah, ini jiwa raga untuk mengorbankan. Kami beli jiwa mereka dengan surga. Ya Allah, mati syahid itu seolah-olah dia serahkan nyawanya ke Allah. Nah ya Allah, jiwa ragaku langsung dicabut sama Allah. Seolah-olah dicabut langsung, nggak pakai perantaraan malaikat. Transaksinya sama Allah langsung. Ngeri nggak? Hebat Allah mati syahid. Nah, maka hisabnya nggak ada. Mau dihisab apa lagi, udah dikasih semua. Makanya bisa memberi syafaat 60 orang keluarganya. Kok mati sakit? Nggak jelas. Belum tentu masuk surga, apalagi mau ngasih syafaat. Nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Nah, ini kelebihannya. Kalau kita mengerti ya. Jadi sabar ini jalan terbaik menuju surga. Ya. Itu banyak ayat-ayat yang sebisa berubah buatnya, berubah apanya.
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu? Walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum, belum datang cobaan-cobaan yang berat bagi kamu sebagaimana orang dahulu dicoba. Walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum, cobaan-cobaan terhadap orang terdahulu, ya, mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, digoncang zuljilu, sampai kolbu mereka itu berguncang ketakutan. Hatta yaqul rasul walladzina amanu mata nasrullah, sampai goncang, sampai putus asa, sampai muncul pertanyaan dalam diri kita, kapannya Allah menolong orang beriman ini? Bapak muncul enggak kalau melihat Palestina itu dibombar habis? Kapannya Allah menolong orang Palestina ini? Muncul enggak hal seperti itu? Muncul. Kok masih kalah terus? Kapan ya Allah menolong orang beriman ini? Mata nasrullah. Ala inna Allah nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Artinya apa? Ya kalau menurut Al-Quran yang kita pahami, ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, amatna mutrofiha papasahku biha, Allah akan perintahkan orang-orang yang berderajat tinggi, orang-orang kaya, konglomeratnya, pejabatnya untuk berbuat baik. Ya, perintahkan Allah nih, Yahudi, jangan jalan buat baik kalian. Semua negara-negara 153 negara-negara, Amerika yang buat peto satu, tetap mendukung. Ya. Suruh buat baik nggak mau, bunuh anak-anak, bunuh perempuan, hancurkan masjid, hancurkan gereja, rumah sakit dibombar, rumah sakit Indonesia diambil alih lagi. Ya. Jadi kejahatan itu ditunjukkan Tuhan, kejahatan kebengisan. Sesudah nanti amarna mutrafiyah pas-pasaku pihak mereka tidak buat dosa besar fasik, fahaqa alaihal qaul, maka sudah waktunya Allah akan membinasakan mereka. Berlakulah. Artinya apa? Kalau kita melihat masih belum turun kehancuran, itu pertanda Yahudi ini kejahatannya belum ditampakkan dengan hebat. Jadi dinampakkan dulu kejahatannya, kebengisannya sehebat-hebat mungkin buat rusak. Setelah itu baru binasakan. Begitu teknis Tuhan. Nah, ya kita lihat aja kan. Kalau saya Yasin bilang 2027 itu hancur, itu ratanya begitu. Tunggu saja. Ini masih menunjukkan bahwa mereka ini jahat, bengis, kejam. Pertunjukan dulu. Sebab begini, Pak. Apa alasan Tuhan menghancurkan mereka kalau mereka baik? Karena Tuhan sudah membahasakan wa in udtum udna. Kalau kamu kembali buat jahat, kami ajak kembali. Itu berlaku. Sunnah alladzina min qablikum, sunnah kejadian orang-orang sebelum kamu berlaku. Kalau dulu umat Nabi Musa, Fir'aun dihancurkan, umat Nabi Lut dihancurkan, umat Nabi Nuh dibinasakan, itu berlaku sunnah seperti itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kita tidak akan berubah. Wa in udtum udna, dan ketika kamu melakukan kejahatan ulang, kami akan ajak ulang, berulang itu periode itu. Jadi Allah ingin tunjukkan dulu, ketika ini Israel Yahudi ini menunjukkan kejahatan kebengisannya, ya nanti akan dihancurkan, akan berulang. Karena mereka sudah pernah dihancurkan sama Nazi Jerman, cuma berapa orang disisain, dihabisi semua kan. Nah, itu akan berulang. Hidup ini siklusnya berulang, bumi itu berputar. Ya. Maka kehidupan kita ini berputar. Begitulah yang terjadi. Dan itu kita harus bersabar sambil berdoa. Satu saat ada waktunya akan dihancurkan. Bahkan Anda mengatakan, ya, tahun ini sudah mulai hancur itu kan. Tahun depan bisa lebih hancur lagi. Masyaallah muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa manfaat ujian ini?
ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, tentu yang pertama, segala ujian itu menghapus dosa, termasuk gigitan semut saja kata Nabi itu menghapuskan dosa. Jadi jangan anggap ujian itu sebagai musibah Anda. Bagi orang beriman, ujian itu adalah penghapus dosa. Ingat saja itu Pak, biar kita bisa bersabar. Ya, segala ujian itu penghapus dosa. Dan dari ujian itu yang diinginkan Allah sebenarnya kebaikan. Maka bahasa Nabi kan gini, innal abda idza ahabballahu al-abda yusibhu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia mengujinya. Supaya apa? Supaya kita makin runduh, makin dekat. Allah ini kan ada pencemburu-cemburunya juga Pak. Dilihatnya kita diberi kesenangan, disenang, makin lupa aja ke masjid, udah tak pernah. Wah, menjatuhkan ekonomi lagi, baru balik ke masjid lagi. Kan ada yang seperti itu Pak. Jadi suka diuji dia baru dia mau ke masjid. Kalau nggak diuji nggak mau, malas dia. Ada nggak yang begitu? Ada. Masa harus diuji terus baru mau ke masjid, dikasih susah terus? Karena orang seperti itu Pak. Karena itu tanda sayang Tuhan. Sama kita dengan cinta seseorang. Kalau orang yang kita cintai, kita senangi itu cuek aja, kita uji kan? Kita uji kan? Ya Allah begitu juga. Jadi ujian itu sebenarnya tanda cinta. Karena yang diinginkan Allah ada kebaikan. Maka muncullah teori orang Indonesia buat film sengsara membawa nikmat, dan ini film-film lama kan. Sengsara membawa nikmat, bukan bubur naik haji, macam-macam. Ya. Kalau kami dulu orang tua kami sering bilang berakit-rakit ke hulu, bersenang, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu memang siklus kehidupan begitu Pak. Nggak bisa kita senang aja, nggak ada itu. Nabi Muhammad itu susah. Baru di puncak akhir karirnya dia dimuliakan di atas segalanya. Susah hidupnya, susah Pak. Kecil lagi, umur 6 tahun. Waktu di kandungan ayah meninggal, 6 tahun mak meninggal. 8 tahun pakciknya meninggal. Sebenarnya mendakwah dilempari, nggak dikasih makan, diboikot. Kita nyuruh boikot Yahudi aja masih setengah-setengah. Nabi dan sahabat itu diboikot langsung, nggak ada yang memberdagang sama mereka. Kelamaan di tengah padang pasir itu. Luar biasa, ujian Nabi luar biasa. Dan tidak ada ujian, tidak ada kenikmatan tanpa ujian. Ya. Bapak aja kalau nyari istri yang mudah-mudah nggak ada ujiannya, itu kurang apa juga kan? Terasakan kurang nikmat. Tapi kalau penuh dengan ujian, nikmat ya Pak. Makanya orang tua habis bertengkar, berkelahi kena ujian, di situ bagus, balikan bagus, lebih nikmat ya Pak. Karena siklus kehidupan begitu. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik penderitaan ada kenikmatan, di balik sabar ada kenikmatan, di balik sabar ada syukur, nikmat. Begitu dia. Nah, begitu sunat Allah. Hadis yang berhaki, ini tadi kita jelaskan, jika Allah mencintai seseorang hamba, maka dia beri musibah supaya Pak supaya dengar mohon dia apa yang mau diinginkannya sebenarnya. Dia beri musibah. Ya. Asal lupa terus sama aku. Sabar ini juga bisa meningkatkan derajat. Sehingga dalam riwayat disebut ketika kita bersabar, yang awalnya surga kita misalnya di Jannatul Na'im, wilayah alam malakut, dan dengan kesabaran yang tinggi naik menjadi surga Firdaus, wilayah Jawa misalnya begitu. Dinaikkan. Kenapa? Karena sabar tadi. Dan sabar tentunya menambah banyak kebaikan malah berdosa.
Maka nanti kata Allah dalam Al-Quran kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang balasan mereka kami sempurnakan bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung. Semua amalan itu biasanya ada hitungannya. Hitungannya cemana? Sedekah 1000 kali 10 kali 100 kali 700. Jadi berlipat ya. Ada hitungan matematikanya dikasih Allah. Yang tidak dihitung pahalanya adalah pahala sabar. Jadi macam mana? Kan ada orang bilang sabar itu ada batasnya, Ustaz. Sebenarnya sabar itu kan batasnya. Kenapa gak ada batas? Karena balasannya gak ada batas. Kalau kita batasi, terbatas banget. Nah, jadi kita gak usah marah-marah, Ustaz. Kalau marah aja. Tapi marahnya karena Allah, untuk kepentingan orang ramai, untuk kepentingan agama. Jangan marah karena diri kita, ego kita. Kamu jelek kali muka, kayak muka hantu, misalnya gitu. Sabar aja, gak ada masalah. Astagfirullahaladzim. Jelek-jelek gini, coba lihat kebun binatang, nggak ada yang sedang tenggelam. Nah, itu aja kan. Kan ini kita yang dihina, nggak ada masalah. Kecuali orang menghina agama Allah, kecuali untuk kepentingan orang ramai. Nah, boleh kita marah. Siapa yang marah karena Allah dan menahan diri karena Allah, memberi karena Allah, bersedekah karena Allah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmala iman. Maka ini orang sempurna imannya. Semuanya karena Allah. Nah. Nabi pernah marah gak? Ya pernah. Kalau nggak ada pernah marah, nggak ada perang kan? Perang itu kan disebutkan marah karena Allah. Karena Allah agamanya dihina, dinista. Dan orang yang sabar ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang sabar ini termasuk orang yang paling mudah mendapat kecintaan Allah. Wallahu yuhibbus shabirin. Jadi kalau kita kumpul kata-kata hub, cinta, wallahu yuhibbus shabirin, Allah mencintai orang sabar. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Nah, begitu dia. Nah, di dalam ilmu hati, hal atau rasa yang paling tinggi itu adalah rasa cinta dan rindu. Kalau Bapak mau mencoba saya jelaskan ilmunya supaya Bapak ngerti dan tidak salah paham. Rasa cinta dan rindu ini kalau bisa kita jaga berhari-hari, berbulan-bulan, makin cintanya rindunya sama Allah, kan gila jadinya. Ada nggak orang gila gara-gara cinta perempuan? Ada kan? Stres gila. Ada nggak orang gila gara-gara mencintai Allah? Ada. Nah, saya kasih tahu ilmunya. Itulah dia namanya wali majub. Gara-gara cinta yang nggak berkesudahan, putus akalnya. Itulah contohnya wali majub. Itulah yang disebut wali majub. Kayak siapa namanya itu? Wan Sehat. Orang gila wajib nggak melaksanakan syariat? Hah? Ya udah gak wajib. Apa beda dia gila? Wan Sehat gila sama orang gila biasa. Orang gila biasa dia nggak ada ke rumahnya. Orang gila karena cinta rindu sama Allah, kayak Wan Sehat ada ke rumahnya. Itu aja bedanya. Maka harus maafnya jangan hina. Itu gila karena cinta rindu. Bapak kalau nggak percaya coba aja, jaga aja, sebulan aja jaga rasa cinta rindu, nanti maju. Karena rasa cinta rindu yang sangat kuat itu bisa menembus hijab, kebuka hijab, kelihatan semua yang lain. Ya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya bersama orang-orang yang begitu, di eksperimen dibuktikan.
Itulah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itulah yang dikatakan Imam Ghazali. Nah, iya. Yang bisa membuka hijab itu dengan cepat rasa cinta dan rindu. Hijab kita dengan Allah. Maka Wangsiar itu kan karomahnya unik. Sini dulu. Apa itu? Dibawanya. Pergi balik mobil Fortuna. Dilihat apa isinya? Daun. Ini kan daun. Pergi saja beli sana. Bawanya daun. Pergi. Sampai ke showroom, beli mobil Fortuner, dihitung jadi uang Pak, daun jadi uang, dihitung persis. Kalau harganya 1,2 M, 1,2 M persis harganya. Udah bawa pulang. Setelah dibawa pulang, mobil Fortunernya datang. Wal sehat, dia belinya cat itu, dicatnya bos. Bapak bisa bayangkan mobil miliaran sampai di rumah dirusak-rusak catnya. Apa maksudnya itu? Inilah dia orang gila gara-gara rindu cinta namanya Majub. Semua perbuatan anehnya untuk ngasih pelajaran sama kita. Pelajarannya apa? Nih, lu gila lu, nyari uang nggak pernah sholat, nggak pernah taat sama Allah. Ya. Gara-gara nyari uang durhaka. Allah kalau mau kasih om ya 1,2 M. Beli Fortuner gampang aja kalau nggak mau. Tapi ini nggak ada harganya. Coret-coretnya aja Pak. Yang begini-gini ini nggak ada harganya sama Allah. Masa dunia ini lebih hebat di hati kalian daripada Allah Ta'ala? Nah, itulah pendidikannya. Artinya dia untuk menjatuhkan hubud dunia manusia yang di sekitar itu. Jangan gara-gara cari uang kalian tak mau taat sama Allah. Gak ada apa-apanya di uangnya ini. Daun aja bisa jadi uang. Mobil Fortuner itu apa dibanggakan? Hancurin aja. Gak ada apa-apanya ini dunia ini semua. Yang penting itu taat. Nah, itulah pelajarannya sebenarnya. Kalau orang gila biasa bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu Pak? Belum pernah gitu deh kan? Nah itu ilmunya. Makanya kalau di dalam dunia spiritual orang yang paham ilmu seperti ini ya dia diam aja, nggak berani bicara. Karena itu memang gila gara-gara cinta dan rindu. Kalau Bapak nggak percaya, itu kita uji. Karena Bapak nggak percaya, nggak mau uji, kita uji. Rasa cinta rindu itu jaga. Ustaz kau percaya? Ya salah satu teman saya ya begitu Pak, dijaganya itu hampir sebulan maju ya, tapi majunya 3 hari aja. Nampak semuanya, isi hati kita pun nampak dia keluar. Saya tanya, Buya, kenapa Buya bisa maju kemarin? Ya itulah, jaga rasa cinta dan rindu kepada Allah, berkepanjangan, gak putus-putus. Maju Pak, nanti maju. Nah, itu ternyata ilmunya. Yang ngomong ulama besar dan orang-orang sekitar yang mengamalkannya. Pak Isa kalau mau coba silakan. Tapi masa Allah majunya jangan lama-lama untuk melihat kekuasaannya aja. Ya. Kalaupun maju pakai Allah 2-3 hari aja lah. Aneh-aneh nanti udah maju. Habis itu selesai. Tapi dengan itu kita semakin percaya ternyata ilmu Allah itu sangat luas. Dia bisa melakukan apa saja sekehendaknya. Ya. Itu keutamaan cinta dan itu bisa diperoleh dengan sabar tadi. Sabar ya, kita sabar jaga cinta rindu itu kepada Allah. Terus. Jangan putus-putus. Kalau putus-putus nggak bisa. Ya. Nah, siapa orang yang paling banyak ujiannya? Yang paling berat ujiannya innal bala, ya. Sesungguhnya bala itu tergantung kepada orang-orang yang tingkat kemudian derajatnya kan. Yang paling besar ijomil bala, ijomil jaja, balasan cobaan berat sesuai dengan balasannya sesuai dengan tingkat kesabaran. Dan orang yang paling berat cobaannya adalah al-anbiya, para nabi.
Ya. Summal ladzi amsalahum. Kemudian orang yang meniru, menyerupai mereka. Ya, para wali lah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai hari ini. Ya. Para ulama-ulama yang mendekati Rasul, menyerupai, mendekati Rasul, keserupaannya. Maka seseorang diuji menurut kadar keimanan agama mereka. Kalau agamanya tipis, ujiannya tipis. Dan jika kokoh, diuji dengan kekokohannya sesuai. Masa ujian anak S3 dikasih sama anak SD? Seter sana SD banget. Ya, ujian disamakan dengan bobotnya kan, peringkatnya. Allah juga begitu. Maka berlakulah hukum Allah yang disebut apa hukum Allah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi beban kita itu diyakini tidak pernah berada di atas kemampuan kita. Itulah kaitannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah, seseorang tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ujian kita itu, kalau bahasa saya, yang sudah sanggupnya kau itu. Udah sanggupnya kau ngatasinya itu. Makanya begitu dikasih ujiannya. Kalau nggak sanggup nggak akan dikasih Tuhan ujian seperti itu. Itu diyakini Pak. Nah, jalani dengan sabar. Begitu memang. Tadi Sahih Bukhari kan. Dan ujian itu terus akan diuji, kata Nabi SAW, setiap orang beriman sampai nanti dia berjalan di bumi ini bighairi dzamb, sehingga dia berjalan gak ada dosanya lagi. Nah, dari sini kita paham, berarti ujian ini untuk apa? Membersihkan. Jadi seluruh ujian, seluruh amalan itu membersihkan kalbu kita untuk kebeningan kalbu. Membersihkan kita dari dosa-dosa. Bersih dosa kita, bersih kalbu kita. Kalau kalbu kita, dosa kita banyak, kalbu kita kotor. Karena dosa itu membuat bintik hitam di kalbu. Nah, dari situlah kita paham bahwa hidup ini adalah mensucikan diri supaya ruhani kita ini suci bersih, pulang kepada Allah dalam bentuk yang sangat bersih dimuliakan. Nah, kalau orang-orang tingkat spiritualnya tinggi itu, kalau sudah meninggal apa disebut? Qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya, ruhaninya yang paling dalam. Tapi begitu Pak. Kalau di syariat, ulama-ulama syariat, hafizallah. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Kalau masih hidup, kalau meninggal, rahimallah alaihi, semoga Allah merahmatinya. Kalau di spiritual, qaddasallahu sirruh, semoga Allah mensucikan sirnya. Sirnya rohani yang paling dalam. Tapi begitu, ya. Jadi anggap saja ujian yang diberi Allah kepada kita, ini bersihin dosa. Jadi kita bisa bersabar, ya. Ini bersihin dosa, ini buat derajat naik dan seterusnya, Apa manfaat sabar? Nah, kalau kita bersabar, maka Allah akan turun tangan, ya. Seolah-olah dia turun tangan langsung untuk membela. Haqqan alaina nunjil mu'minin, haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini kan banyak ayatnya, berkali-kali Allah sebut. Sudah menjadi kewajiban kamilah menolong orang-orang beriman. Ya, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami, orang-orang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang beriman. Maka selalu diberikan umpama, percontohan oleh ulama-ulama kita, Pak. Orang beriman ini seperti bayi. Bayi yang belum bisa jalan. Coba Bapak lihat bayi belum bisa jalan, anak-anak. Ditati dia kan. Tati. Tuk, Bapak lepas dia. Begitu dia mau jatuh, Bapak rangkul kan? Atau Bapak liatin aja jatuh. Diketawain, jatuh. Gitu. Enggak lah, itu namanya orang tuanya durjana juga kan. Anaknya jatuh dibiarin. Begitu mau jatuh ditati, tangkap. Begitu mau jatuh, tangkap. Nah, begitulah perumpamaan orang beriman. Maka kita diuji sampai kita putus asa. Matalan Allah. Kapan yang bertolak itu? Hampir putus asa. Baru dia datang lagi tolong. Karena dia mau lihat sampai di mana tingkat kesabaran kita itu. Ya.
Karena surga kan bertingkat-tingkat. Jadi dia uji, surga mana yang bisa kita tempati. Sampai di mana? Batas maksimal kesabaran kita. Ya. Nah, begitulah cara Allah. Nah, setelah nanti kita bersabar, maka kata Allah, haqqan alaina nanjul mu'minin. Kami wajib menolong orang beriman, bukan kita mewajibkan Allah. Allah yang mengatakan dia punya hak. Hakkulah, kewajibankulah. Kalau bahasa syariatnya, kewajibankulah. Nah, kalau bahasa tekstualnya, haqqan alaina, menjadi hak kami. Kami punya hak menolong orang beriman. Mereka percaya kepada kami. Kami punya hak menolong mereka. Kami punya hak menolong Musa bersama kaumnya. Kami punya hak menolong Muhammad bersama sahabat-sahabatnya. Kan ditolong semua itu, Pak. Kalau nggak ditolong, nggak mungkin menang, kan? Nggak mungkin. Nah, maka terdapat riwayat kan, Hindun itu ketika dia Nabi SAW memasuki Fathu Mekah, Hindun itu ngomel sama Abu Sufyan. Apa dia bilang? Mulai sekarang aku nggak percaya lagi dengan Latta Uzza Manat. Kenapa begitu? Itu kan sudah Tuhan kita dari turun-menurun. Coba bayangkan, apa yang mereka tolong kita. Ini patung Latta Uzza Manat ini kalau benar ini Tuhan, nggak mungkin nggak mereka tolong kita. Dia sudah kita kasih sesajian, kita sudah mengabdi ke mereka puluhan tahun dari kecil sampai tua begini. Masa ngelawan Muhammad aja kita nggak bisa dia tolong? Tuhan kurang ajar kayak gini kan? Masa ngelawan Muhammad aja dia nggak bisa tolong kita? Yang benar itu Tuhan Muhammad itu Abu Sufyan. Coba lihat tuh, Muhammad tuh dari kecil, dari yatim piatu. Coba sekarang dia bawa pasukan begitu ramai, bisa kau lawan? Dia ditolong Tuhannya, Tuhannya yang benar. Atau zaman ini tidak benar, bukan Tuhan. Dari situlah dia mulai hancur keimanannya kepada Allah Taala. Maka dia dari masuk Islam itu. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Islam itu yang masuk keimanan. Maka orang-orang yang istiqomah dalam kesabaran pasti ditolong Allah pada akhirnya. Ya, semua begitu, dan itu berlaku sampai akhir zaman. Dan orang yang sabar ini dia akan memiliki sifat terpuji. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Sifat yang baik itu tidak akan terhunjam ke diri manusia kecuali mereka orang sabar. Kalau kita sabar muncul sangka baik, udahlah. Maksud dia bukan begitu tadi. Udahlah, biasa itu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosaku. Itu aja. Muncul sifat baik semua dia. Dan sifat sabar itu tidak akan terhunjam ke dalam diri seseorang kecuali zuhajjin ajib. Dia orang yang terpilih, zuhajjin ajib, yang memiliki kepribadian yang hebat. Orang yang mendapat keberuntungan yang besar. Jadi sifat itu tidak akan ditemukan kecuali orang yang mulia, yang agung kepribadiannya. Jadi sifat sabar itu dimiliki oleh orang agung. Makanya nanti pemimpin-pemimpin itu pun dipilih nanti yang punya tingkat kesabaran yang tinggi. Ya, maka sebagian ulama besar mengatakan kalau mau jadi pemimpin yang baik, tingkatkanlah kesabaran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Kenapa kami pilih mereka jadi pemimpin, memberi petunjuk? Lamma sabaru, karena mereka termasuk orang-orang yang sabar. Jadi pemimpin yang terbaik yang sabar. Kalau nggak sabar itu pemimpin rusak namanya. Akibat tak sabar ini banyak lagi masalahnya ya. Kalau tak sabar ya pasti dapat murka, putus asa. Kalau udah putus asa, lepas dari rahmat Allah. Maka orang yang bunuh diri itu kan putus asa, Pak. Dia hakimi sendiri diri dia. Orang bunuh diri dianggap mati kufur. Mati kufur hakikatnya sebenarnya mati kafir. Kenapa disebut kufur atau kafir?
Ya, kalau bahasa saya, masa Tuhan itu nggak bisa menyelesaikan masalah dia yang kecil? Masalah langit dan bumi yang besar gini bisa selesaikan Allah. Kan dia sangka buruk sama Allah. Ya kan? Nggak percaya dia sama Allah bisa menyelesaikan masalahnya sehingga dia selesaikan sendiri dengan bunuh diri. Kan begitu sebenarnya, Tuhan. Jadi terkandung di dalam kalbunya kekafiran. Ya. Maka orang yang putus asa itu putus dari rahmat Allah kan? Dicenderung kepada kekafiran tadi. Apa masalah yang tak bisa diselesaikan Allah? Masalah Nabi Muhammad lebih besar lagi dengan kita, cobaan kita. Masa Nabi Muhammad sudah dibantu, dibuktikan Allah Ta'ala. Masa masalah dirimu sama suamimu aja kau masalah, baru bunuh diri, gitu banyak lagi laki-laki lain. Kan gitu kan? Masa gara-gara ekonomimu bangkrut, lalu kamu putus asa bunuh diri? Wow, banyak orang bangkrut, Nabi Ayub hancur semua, jangankan bangkrut, sampai jasadnya juga nggak bagus. Sampai istrinya juga meninggalkan dia semua. Lebih parah dari pengalamanmu. Masa gara gitu kamu putus asa? Contohnya kan ada Nabi Ayub, dia tak putus asa, dikembalikan hartanya dengan kesabaran. Jadi mana lagi? Semuanya sudah ada contoh. Kembalilah kita kepada contoh. Wa in udtum udna. Kamu jika kamu kembali berbuat hal yang sama, maka balasan yang sama akan kami lakukan lagi. Jika kamu kembali bersabar seperti Nabi Ayub, maka balasan kesabaran akan kami berikan. Sunnanal ladzina min qablikum. Itulah sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang terjadi bagi orang-orang sebelum kamu, dan itu akan terjadi juga bagi orang-orang sekarang sampai akan datang. Karena sunnah Allah itu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah itu tidak pernah salah, tak pernah merubah-rubah sunnahnya. Orang buruk masuk surga, orang baik masuk neraka, itu nggak ada. Itu hukum setan. Orang baik dibinasakan Allah, orang buruk ditolong Allah. Itu pikiran hantu, pikiran setan, bukan hukum Tuhan. Orang baik pasti ditolong, orang buruk pasti dibalas dengan keburukan. Ya. Itu yang menjadi hukum Tuhan, dan itu yang harus kita pegang supaya kita bersabar. Baik, saya kira itu saja penjelasan.